Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran hari ini, yaitu di pembelajaran subtema tema 3 tokoh dan penemuannya, subtema 2 penemuan dan manfaatnya di pembelajaran 5. Tetap semangat ya anak-anakku. Mari kita ikuti bersama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan sistematis. Yang kedua, mampu memainkan tangga nada. Yang ketiga, informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang keempat, menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, marilah kita ikuti anak-anak. Nah, kalian tahu sebelum komputer sampai saat ini ternyata komputer itu memiliki sejarah. Siapa yang tahu siapakah penemu komputer? Ya, betul, Charles Babbage. Mari kita ikuti ceritanya. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin menghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika, sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Nah, gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machines to the Computations of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822. Ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada di dalam benaknya. Kita ikuti sejarahnya komputer ini menjadi seperti saat ini. Nah, jadi Charles Babbage ini mengubah dunia dengan komputernya ya. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan hitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangannya? Coba kita lihat. Di tahun 500 sebelum Masehi ya, alat hitung tradisional abakus seperti sempoa ya, ada biji-bijinya. Kemudian pada tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Nah, bentuknya seperti itu. Setelah 1939 ada komputer listrik dibuat. Nah, komputer ini ya pada tahun 1971 ada namanya electric mail atau email. Nah, surat elektrik pertama berhasil dikirim. Setelah tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer. Pada tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, setelah itu pada tahun 1994 dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat. Ya, dan saat ini bisa dikembangkan dalam bentuk laptop ya. Ya, jadi perkembangannya yang pertama ditemukan mesin hitung sehingga menjadi laptop itu sangat panjang sekali ya. Laptop atau notebook itu sudah
menjadi alat yang paling banyak digunakan karena laptop bisa dipakai dibawa kemana-mana ya, praktis. Nah, setelah kalian mendengarkan perkembangan cerita tentang perkembangan komputer di dunia ini yang diciptakan atau yang ditemukan oleh Charles Babbage, coba kita akan menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan ini ada di LKS kalian. Yang pertama, siapa penggagas utama dalam penemuan komputer? Siapa tadi, Nak? Ya, betul. Charles Babbage. Yang kedua, mesin apa yang pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage? Mesin apa tadi? Ya, betul. Yaitu kalkulator otomatis. Yang ketiga, yaitu apakah julukan Charles Babbage ya setelah menemukan itu? Apa julukannya? Julukannya yaitu Bapak Komputer karena dia yang menemukannya ya sampai mengembangkannya menjadi praktis seperti saat ini. Yang keempat, pertanyaannya yaitu apa dampak penemuan Charles Babbage bagi dunia? Dampaknya yaitu mesin hitung ini bermanfaat mengurangi manfaat menghitung ya, memudahkan masyarakat bekerja, memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan cepat. Yang kelima, apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Nah, manfaat apa yang kamu rasakan? Ya, ini tergantung kondisi kalian. Mungkin saya bisa memberikan contoh jawaban. Tentu saja iya ya, karena apa? Dengan komputer kita bisa belajar lebih baik dan mengerjakan tugas-tugas sekolah lebih cepat dengan adanya komputer. Nah, anak-anak, itulah tadi sedikit pembahasan tentang penemuan komputer yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan secara otomatis bisa merubah budaya sosial kita ya. Nah, sekarang marilah kita mempelajari tangga nada, memainkan tangga nada. Kalian sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya ya tentang tangga nada ya dan interval nada. Nah, kalau kalian punya pianika bisa kalian coba di rumah, bisa kalian berlatih. Ya, kalian sudah mengenal tangga nada ini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya itu. Nah, setiap tangga nada itu ada jaraknya. Yang pertama yaitu berjarak satu nada. Nada apakah itu? Yaitu nada do, re, mi, fa, sol, la. Nah, ini jaraknya satu. Kemudian yang berjarak setengah ya, setengah nada itu nada apa saja? Yaitu mi, fa, si, la ya, itu sila tapi yang betul sila. Yang ketiga, yang keempat nada yang berjarak dua nada. Jarak apa saja yang berjarak dua itu? Do, mi, fa, la. Nah, itu berjarak dua. Lanjut. Yang berjarak 1,5 yaitu re, fa, mi, sol, la, do. Nah, itu berjarak 1,5. Nah, anak-anak, mungkin kalian bisa berlatih dengan pianika kalian kalau di rumah punya ya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si. Nah, itu bisa kalian bunyikan di rumah kalian. Nah, itulah cara memainkan musik dengan solmisasi ya. Yang punya pianika bisa berlatih di rumah. Nah, anak-anak, menurut perkembangan zaman ya, kalian sudah pernah menggunakan alat ini di rumah. Ya, pensil ya. Nah, sebelum ditemukannya ternyata pensil ini memiliki perjalanan sehingga menjadi pensil yang seperti saat ini. Ya, pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil?
Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papyrus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1564 di Boroway, Inggris. Ya, grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkal pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang dibuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di dalam 2 bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Nah, pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak-anak, di dalam tulisan itu atau dalam bacaan itu merupakan teks apa, nak? Ya, betul, teks eksplanasi. Nah, untuk kamu lebih memahaminya, coba kamu kerjakan di halaman 53 ya, sesuai dengan bacaan yang ada di pembelajaran ini ya. Jadi kalian bisa mengganti saja ya. Biasanya kalau di paragraf 1 itu topik masalah, paragraf 2 itu deretan penjelas ya, dan 3. Kemudian kalau di paragraf 4 itu kesimpulan ya. Nah, di dalam bacaan tadi terdapat juga kalimat-kalimat yang tidak efektif. Coba kalian temukan, kalian tulis dan kalian rubah menjadi kalimat yang efektif. Nah, itu tadi tentang teks eksplanasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban kamu di sekolah ataupun di rumah. Nah, ini ada contoh kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Nah, dari cerita itu kalian bisa mengidentifikasi mana yang hak dan kewajiban dan apa dampak jika hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan. Coba kita lihat ya. Ya, di situ haknya Ani apa? Haknya Ani yaitu mendapatkan pendidikan. Seorang anak jelas ya, mendapat makanan yang sehat dan mendapat kasih sayang orang tua ya. Kemudian kita lihat lagi dampak apa ya, dampak jika bertanggung jawab terhadap kewajiban. Nah, kamu sebagai anak ini contoh ya, yaitu mungkin bisa menjadi orang yang berpendidikan ya, karena bertanggung jawab, tidak melalaikan tugasnya sebagai pelajar. Bisa membanggakan orang tua, cita-cita akan tercapai ya, itu jika Ani bertanggung jawab. Kemudian, nah manfaat apa? Kalau kita melakukan kewajiban, manfaatnya ya jelas, tujuan kita akan tercapai dengan baik. Kemudian dihargai orang lain, disenangi teman ya, karena bertanggung jawab ya. Jadi
banyak temannya, banyak yang nyenangi. Nah, terus yang ketiga, dampak jika tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban. Ya, jadi kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Apa dampaknya? Ya jelas, satu, mengecewakan orang tua. Yang kedua, kamu akan menjadi bodoh atau menimbulkan kebodohan ya, karena tidak bertanggung jawab, waktunya belajar tidak belajar. Terus cita-citanya tidak akan tercapai dengan baik. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang bertanggung jawab sehingga kalian bisa berhasil ya dan sukses menggapai cita-cita. Nah, sekarang untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan ya tabel itu di halaman 54 ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, pandai, dan sehat selalu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.